Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mardia Hayati dalam kelas virtual IPS Terpadu kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang konflik sosial. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian konflik sosial. Peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab terjadinya konflik. Peserta didik mampu menyebutkan dampak konflik. Peserta didik mampu menjelaskan cara menyelesaikan konflik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita simak gambar berikut ini. Kira-kira mereka kenapa ya bertengkar? Apa sih yang menyebabkan timbulnya pertengkaran? Atau pernah nggak di sekolah kamu terjadi pertengkaran antar siswa? Atau perkelahian antar siswa, tawuran? Pernah nggak kalian menyaksikan hal-hal seperti itu? Atau barangkali di dalam rumah kalian, pernah nggak kalian bertengkar dengan adik atau kakak di dalam rumah hanya karena gara-gara hal sepele? Pasti kalian semua pernah merasakan, mengalami yang namanya pertengkaran baik di dalam rumah ataupun di sekolah. Nah, bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata atau adu tenaga yang dilakukan antar manusia itu disebut berkelahi. Perkelahian terjadi dengan berbagai sebab, seperti ingin mempertahankan harga diri, perebutan harta warisan, perebutan wanita, pacar, terus timbulnya kesalahpahaman, dan lain-lain. Akibat dari perkelahian biasanya merugikan kedua belah pihak, baik yang menang maupun yang kalah. Tidak ada yang diuntungkan. Nah, perkelahian perorangan atau perkelahian massal atau biasa kalian kenal dengan tawuran itu adalah salah satu contoh terjadinya konflik. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat nih, ini adalah salah satu contoh konflik. Oke, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya konflik itu? Kita lihat dulu pengertian konflik. Di sini ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian konflik. Nah, konflik itu dalam kehidupan sosial merupakan salah satu bagian dari interaksi sosial yang berbentuk disosiatif. Masih ingat nggak apa itu definisi interaksi sosial disosiatif? Nah, interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada sesuatu pertentangan, pertikaian, atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi. Jadi, konflik itu pertentangan bukan? Nah, agar dapat menyampaikan pengertian tentang konflik, perhatikan dulu nih definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog berikut ini. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah sebagai perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Menurut Surjono Sukanto mengungkapkan, konflik sebagai suatu proses sosial yang orang per orang atau kelompok manusianya berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan.
Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan yang menimbulkan ketegangan di antara yang berkonflik. Nah, konflik merupakan gejala sosial yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, konflik merupakan proses sosial di antara individu atau kelompok yang berusaha mempertajam perbedaan sehingga menimbulkan pertentangan, pertikaian, dan ketegangan. Nah, kita cari tahu sebab-sebab terjadinya konflik. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat, seperti berikut ini. Yang pertama, faktor penyebabnya adalah perbedaan individu. Sudah menjadi kodrati apabila setiap individu itu memiliki bermacam perbedaan, seperti perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Sebagai contoh kayak gini, di sebuah ruang perpustakaan, pada umumnya orang-orang membaca buku cukup dalam hati. Namun ada kalanya orang yang bercakap-cakap atau mengeluarkan agak keras ketika membaca buku. Nah, hal itu tentu akan mengganggu konsentrasi dalam membaca. Nah, perbedaan perasaan atau kebiasaan tersebut kadangkala menimbulkan rasa benci yang menjadi awal terjadinya sesuatu konflik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Di Indonesia aja kita punya berbagai macam budaya. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat itu belum tentu sama dengan yang dianggap baik oleh masyarakat lain. Contoh, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional bertemu dengan seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai modern, maka akan terjadi perbedaan-perbedaan nilai yang dianut oleh kedua belah pihak sehingga dapat melahirkan konflik. Nah, yang ketiga, perbedaan etnik. Pada umumnya, setiap etnik memiliki kepribadian yang melatar belakangi kebudayaannya. Setiap kebudayaan memiliki sistem nilai dan norma sosial yang mungkin berbeda dengan kebudayaan lain. Dalam masyarakat yang pluralitas seperti di Indonesia, ada kalanya terjadi pergesekan sistem nilai dan norma sosial antar etnik. Nah, hal ini diperparah dengan perasaan kesukuan yang berlebihan atau primordialisme dan lebih mengutamakan etniknya, sehingga ngerasa sukunya, etniknya itu yang lebih baik, suku lain, etnik lain itu nggak baik. Nah, sehingga hal-hal seperti itu dapat menumbuhkan konflik. Misal, dalam sebuah perekrutan pegawai, cukup banyak pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan etniknya sendiri, padahal di daerah tersebut ada etnik lain. Perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan ras. Ras atau rumpun bangsa, yaitu penggolongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Di beberapa tempat di dunia ini sering kali terjadi perbenturan antar ras. Konflik rasial ini didasari oleh rasialisme atau paham yang mempertahankan perbedaan ras, juga diskriminasi ras, perbedaan perlakuan terhadap ras yang satu dengan yang lain. Contoh pada pemerintahan di Afrika Selatan.
Nah, pernah memberlakukan politik apartheid, yaitu politik yang membedakan perlakuan terhadap warna kulit putih dan kulit hitam, sehingga hampir setiap waktu terjadi konflik antar ras. Jadi misalnya orang yang berkulit putih itu kedudukannya lebih tinggi, lebih hebat, dan lebih dihormati, sedangkan orang yang berkulit hitam itu dianggap kaum rendahan. Nah, hal-hal yang seperti itu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan agama. Pada hakikatnya, agama-agama itu muncul di dunia membawa berkah, ketenangan hidup, dan perdamaian. Namun kenyataannya, oleh karena ulah beberapa oknum yang mengatasnamakan agama, lantas agama itu seolah-olah bersaing dan bertentangan. Karena itulah, tidaklah mengherankan jika pada tempat-tempat tertentu terjadi konflik yang berlatar agama. Misal, konflik antar masyarakat beragama Buddha di Myanmar dan minoritas suku Rohingya yang beragama Islam. Peristiwa semacam ini tidak pantas terjadi dalam lingkungan agama dimanapun, bahkan di daerah manapun. Kemudian faktor penyebab yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan. Nah, dalam realita kehidupan, setiap individu atau kelompok kadangkala memiliki perbedaan kepentingan dengan individu atau kelompok lain. Nah, perbedaan kepentingan tersebut menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Contoh, misalnya pemerintah sebuah desa mengizinkan pengusaha tertentu untuk membuka perusahaan penebang kayu. Sementara masyarakat desa banyak yang tidak menyetujui berdirinya perusahaan itu karena dianggap akan merusak lingkungan dan kelestarian hutan. Nah, perbedaan kepentingan tersebut tentu saja akan menimbulkan konflik. Oke, bentuk-bentuk konflik. Sekarang kita lihat konflik bentuknya ada berapa macam sih? Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang disebabkan adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi berontakan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta benda. Misalnya konflik Ambon, atau konflik Poso, atau kerusuhan dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya ada konflik konstruktif. Adalah konflik yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, pada konflik ini biasanya menghasilkan suatu kesepakatan atau perbedaan pendapat tersebut. Misal, dalam suatu rapat OSIS, ketika ingin menyelenggarakan suatu acara, nah di situ kan ada perdebatan, ada selisih paham, ada perbedaan pendapat. Tapi dalam konflik yang seperti itu, akhir dari sebuah rapat OSIS tentang penyelenggaraan suatu acara terjadi kesepakatan, ada hasil kesimpulan yang disepakati dalam sebuah konsep acara yang akan dilaksanakan. Nah, itu adalah salah satu ketika timbulnya perdebatan ide, itu konflik. Tapi ketika di akhir perdebatan menghasilkan sebuah kesepakatan tentang sebuah konsep acara, nah itu adalah salah satu bentuk atau contoh konflik yang konstruktif.
Nah, di sini dilihat berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Nah, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik antar komponen di masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki urutan kepangkatan atau jenjang jabatan. Misalnya, konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor tentang kenaikan gaji. Atau misalnya kalau seandainya di dalam lingkungan sekolah, konflik antara seorang murid dengan seorang guru. Yang kedua, dilihat dari posisi pelakunya, ada konflik horizontal. Adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Jadi tidak ada perbedaan status. Nah, contoh konflik yang terjadi horizontal misalnya konflik antar organisasi massa mengenai dukungan dan tidak terhadap kebijakan pemerintah. Atau misal kalau di dalam lingkungan sekolah, kelas 8A dengan kelas 8B bertengkar. Nah, kalian kan tidak ada perbedaan status, posisinya sama-sama murid kelas 8. Nah, ketika dua kelompok saling berseteru, itu adalah contoh konflik horizontal. Kemudian dilihat dari berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Dilihat dari sifat pelaku yang berkonflik, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Nah, apa bedanya? Kalau konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak, jadi semua orang tahu tentang masalah yang diributin, tentang masalah yang diperdebatin. Misalnya konflik antara Israel dan Palestina. Jadi ketika kamu punya masalah atau berkonflik dengan seseorang dan semua orang tahu tentang permasalahan atau perdebatan kamu dengan teman kamu, ketika semua orang tahu, berarti itu konfliknya konflik terbuka. Nah, yang kedua, dilihat dari sifat pelakunya. Ada konflik tertutup. Adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Misalnya konflik internal antara anggota OSIS atau organisasi atau lembaga tertentu. Jadi tidak ada orang yang tahu kecuali hanya orang-orang yang terlibat dalam konflik itu aja. Kemudian dilihat dari cara pengelolaannya. Nah, berdasarkan cara pengelolaannya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik interindividu, konflik antar individu, dan konflik antar kelompok sosial. Nah, yang pertama konflik individu atau interindividu adalah konflik yang berkaitan erat dengan emosi individu. Konflik dapat muncul dari dua penyebab, yaitu karena kelebihan beban atau karena ketidaksesuaian seseorang dalam melaksanakan peranan. Nah, dalam kondisi seseorang mendapat beban yang berlebihan akibat status kedudukan yang dimiliki, sedang dalam kondisi yang kedua seseorang memiliki ketidaksesuaian yang cukup untuk melaksanakan perannya. Misalnya seseorang menjadi pemabuk karena memiliki banyak utang. Yang berikutnya, konflik antar individu. Konflik antar individu adalah konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, atau bersifat emosional. Misalnya,
dua orang karyawan berkonflik kepentingan ingin dicalonkan sebagai kepala bagian dalam perusahaan. Seringkali antara individu tersebut saling menjelekkan untuk menjatuhkan demi mencapai tujuan siapa yang berhak menjadi kepala bagian dalam sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga, konflik antar kelompok adalah konflik yang lahir antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain. Nah, konflik antar kelompok paling banyak dijumpai dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berkelompok-kelompok. Misalnya konflik antar kampung, terus tawuran, itu adalah salah satu contoh konflik antar kelompok. Nah, berikutnya dampak konflik. Dalam kehidupan masyarakat, terjadinya konflik umumnya dapat menimbulkan dampak negatif. Tapi tidak semua konflik berdampak negatif. Ada juga dampak positif dari sebuah konflik. Nah, yang pertama, dampak positifnya adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas antar anggota kelompok. Nah, yang kedua, lahirnya pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji dalam menghadapi berbagai situasi konflik. Jadi ketika bertemu berbagai macam masalah, bertemu berbagai macam orang, kita di situ jadi belajar tentang bagaimana menyikapi suatu masalah, bagaimana menyikapi suatu perbedaan, sehingga membuat pribadi kita jadi kuat dan tahan uji ketika ada berbagai macam kritikan atau selisih pendapat yang menjadi penyebab konflik. Kemudian dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma dan nilai-nilai lama dan menciptakan norma-norma atau nilai-nilai baru. Kemudian memunculkan kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuatan yang seimbang. Jadi ketika misalnya ada orang yang berkonflik terus punya kekuatan yang sama, akhirnya dia bersepakat, oke deh, kesepakatannya kayak gini. Nah, akhirnya ada kesepakatan yang baru yang dihasilkan, kompromi baru yang dihasilkan akibat adanya konflik. Nah, munculnya pribadi yang pemaaf itu adalah salah satu dampak positif konflik. Nah, sekarang dampak negatif konflik. Jelas ketika misalnya terjadinya konflik pertentangan pasti akan menimbulkan banyak dampak negatif. Apa aja dampak negatif dari konflik? Yang pertama, menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lainnya. Ketika terjadi perselisihan, pertentangan, percekcokan, otomatis itu akan berpengaruh terhadap hubungan antar individu atau kelompok. Nah, ketika konflik tidak dapat diselesaikan, dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan tersebut. Kemudian muncul dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, biasanya dalam berkonflik ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ketika yang menang merasa tinggi hati, akhirnya mendominasi. Terus dampak yang berikutnya, adanya perubahan kepribadian pada individu, seperti muncul rasa curiga, rasa benci, bahkan dapat berubah menjadi tindakan kekerasan. Yang berikutnya,
dampak negatif konflik. Jika konflik telah berubah menjadi tindak kekerasan, akan menyebabkan hancurnya harta benda dan korban jiwa. Kita nggak aneh ketika ada orang yang berkonflik itu bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Bahkan misalnya berawal dari rasa benci atau masalah sepele yang tidak bisa diselesaikan sehingga orang bisa membunuh atau misalnya berbuat menyakiti dan yang lain sebagainya. Kemudian melahirkan banyak kemiskinan sebagai akibat tidak kondusifnya keamanan. Nah, akibat dari konflik misalnya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan sebuah organisasi yang ada di masyarakat terhadap kebijakan yang pemerintah ambil. Itu ketika dampak dari demokrasi itu bisa menyebabkan situasi yang tidak aman, tidak kondusif. Ketika misalnya terjadi kerusuhan, penjarahan, otomatis akan berpengaruh terhadap lahirnya banyak kemiskinan karena banyak fasilitas umum yang dirusak. Kemudian berdampak juga pada aktivitas pendidikan dan sektor yang lain menjadi terhambat atau rusak sarana dan prasarananya. Kemarin kita bisa lihat ya berita beberapa hari terakhir ini banyak fasilitas umum yang dirusak akibat dari konflik dari para demonstran. Kira-kira hal-hal seperti itu merugikan nggak? Pasti merugikan terhadap kita semua. Aktivitas jadi terhambat. Nah, selanjutnya penyelesaian konflik. Setiap individu maupun masyarakat itu tidak pernah ada yang mengharapkan terjadinya konflik. Tapi dalam kenyataan hidup, yang namanya konflik akan tetap muncul sewaktu-waktu, bahkan mungkin berkepanjangan. Nah, adanya konflik senantiasa diupayakan penyelesaiannya. Nah, kayak kalian ketika kalian punya masalah dengan teman kalian, kira-kira upaya penyelesaiannya seperti apa? Apa upaya penyelesaian yang kalian lakukan agar konflik mereda atau selesai? Nah, adapun bentuk penyelesaian konflik itu dilakukan melalui proses akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial antara individu atau kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Nah, akomodasi dilakukan dengan tujuan tercapainya kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk penyelesaian konflik atau bentuk akomodasi yang berupa penyelesaian konflik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi atau kompromi yaitu upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masing-masing pihak dengan cara memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan saling menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Jadi kedua belah pihak yang berselisih sama-sama bersedia untuk berkorban melalui kompromi. Jadi kompromi ini lebih mengedepankan kepentingan bersama. Nah, bentuk akomodasi atau penyelesaian konflik yang kedua adalah konsiliasi, yaitu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang
dapat memberikan keputusan dengan adil. Dalam konsiliasi, berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama, mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Kemudian bentuk penyelesaian konflik berikutnya ada arbitrase, yaitu bentuk penyelesaian konflik dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai. Keputusan-keputusan yang diambil pihak ketiga ini harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Misal, konflik antara Indonesia dan Malaysia dalam perebutan wilayah. Kedua negara meminta bantuan lembaga arbitrase internasional yang berada di Belanda untuk membantu menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Malaysia. Nah, ketika dibantu dalam penyelesaian masalahnya, ternyata dimenangkan oleh Malaysia terhadap kedudukan wilayah yang diperebutkan. Nah, Indonesia kayak gimana? Ya harus menerima atas segala keputusan yang telah disepakati. Nah, bentuk yang berikutnya mediasi, yaitu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara mendatangkan pihak ketiga yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk mendatangkan atau menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Namun berbeda dengan arbitrase, keputusan pihak ketiga tidak mengikat pihak manapun. Jadi kalau seandainya kamu punya masalah sama teman kamu, terus kamu minta bantuan teman kamu yang netral, yang tidak memihak antara kalian berdua yang berkonflik, terjadi kesepakatan. Nah, keputusan-keputusan pihak ketiga yang dihasilkan itu tidak memihak pihak manapun. Kemudian adjudikasi. Adjudikasi yaitu cara penyelesaian konflik melalui pengadilan. Nah, adjudikasi merupakan salah satu bentuk akomodasi atau penyelesaian konflik yang memilih penyelesaian konfliknya melalui jalur hukum. Jalur hukum tersebut ditempuh lewat pengadilan. Jadi kalau kalian melihat suami istri berkonflik, terus dalam penyelesaian masalahnya mereka duduk di pengadilan agama, nah itu adalah salah satu contoh penyelesaian konflik atau bentuk akomodasi adjudikasi. Oke, demikian penjelasan saya hari ini tentang konflik sosial. Jadi, konflik dapat dihindari apabila kita punya sikap saling menghargai, santun, dan patuh pada aturan yang berlaku. Konflik tidak akan pernah menimbulkan keretakan hubungan antar individu andai setiap individu menjadi pribadi yang pemaaf. Karena hanya dengan memaafkan, hubungan pertemanan akan senantiasa abadi dan bahagia. Kalau kita keras hati, egois, maka akan berdampak putus silaturahmi dan hubungan pertemanan yang ada akan hilang. Yang ada hanya rasa penyesalan setelahnya. Kalian harus ingat,
Tidak ada seorang pun yang tidak salah. Semua pernah berbuat salah. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang memaafkan kesalahan orang lain dengan kelapangan hati. Jadi tetap jadi pribadi yang santun, pemaaf, agar konflik tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.